Ya, selamat pagi, siang, sore semuanya. Kami dari kelompok 15 akan menyampaikan materi kami yang berjudul mendesain proposal penelitian karya ilmiah. Eh, Perkenalkan, nama saya Guster Fahmi Yuridiansyah dan saya akan menjadi pertama yang menjelaskan materinya. Eh, Pengertian teks proposal. Dalam bahasa Inggris, kata proposal diberi makna something such as plan or suggestion that is presented to a person or a group of people to consider, atau the act of presenting a plan or suggestion etc. to a person or a group of people. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal diberi nama sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Proposal penelitian dapat dikatakan layak apabila sesuai dengan tradisi akademik di Indonesia. Oleh karena itu, proposal penelitian harus didesain dengan benar berdasarkan kerangka pemikiran, mulai dari penetapan masalah hingga metode penyelesaiannya. Untuk itu, proposal harus disusun secara objektif, sistematis, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah serta harus ditulis secara akurat dan berterima dalam gaya penulisannya yang berkaitan dengan isi dan formulasi bahasa. Menyusun model teks proposal. Pendahuluan. 1. Latar belakang penelitian. 2. Rumusan masalah penelitian. 3. Tujuan penelitian. 4. Ruang lingkup penelitian. 5. Hipotesis. Landasan teori dan tinjauan pustaka. 1. Landasan teori. 2. Tinjauan pustaka. Metodologi penelitian. 1. Waktu dan lokasi studi. 2. Sumber data penelitian. 3. Alur penelitian. Perkenalkan, nama saya Caisa Akmal dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 23051000005. Pada kali ini saya akan mempresentasikan subbab tentang menganalisis hubungan genre pada setiap proposal penelitian. Ada beberapa hal. Yang pertama, latar belakang dilakukan penelitian. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, manfaat atau pentingnya penelitian. Yang keempat, tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori utama. Yang kelima, kerangka pikiran atau bingkai acuan dalam melakukan penelitian terhadap masalah itu. Yang keenam, asumsi atau hipotesis yang akan diuji. Yang ketujuh, sumber daya atau objek penelitian. Yang kedelapan, instrumen pengumpulan data yang akan dilakukan atau akan yang digunakan. Yang kesembilan, metode atau prosedur penelitian. Yang kesepuluh, teknik analisis data yang akan dilakukan. Yang ke-11, daftar pustaka sementara. Selanjutnya kita masuk poin D, menganalisis formulasi bahasa dalam proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Yaitu yang pertama, menganalisis formulasi bahasa dalam proposal. Bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang setara dengan akan adalah ingin. Tapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurido dengan NIM 23051000008. Oke, perbedaan orientasi itu mengisahkan bahwa kata akan terkesan lebih objektif, sedangkan kata ingin terkesan lebih subjektif, makna keakanan, yang menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Contohnya seperti penelitian ini akan dilakukan di lapangan dan laboratorium dengan tertitik. 2. Logam berat yang akan dianalisis pada tumbuhan enceng gondok adalah logam berat Pb dan Hg. Yang ketiga, sampling akan dilakukan pada empat waktu yang berbeda berdasarkan seri waktu dengan pengulangan pada masing-masing stasiun. Selain terlihat pada modalitas akan atau ingin, keadaan bahwa sesuatu belum terjadi juga tergambar pada
penggunaan keterangan waktu atau kosakata tertentu. Keterangan waktu yang dimaksud adalah antara lain waktu yang akan datang di masa depan, bulan atau semester atau tahun depan, dan sebulan atau 2 bulan atau setahun, 2 tahun ke depan, atau keterangan-keterangan lain yang menunjukkan makna keakanan. Perkenalkan, nama saya Arnusa Ibran Rizkar dari Prodi Teknik Elektro, NIM saya 230511000009. Kemudian terdapat kosakata. Di dalam kosakata terdapat beberapa frasa, yaitu frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, dan frasa adverbia. Contoh pertama adalah nomina rencana atau perencanaan, yang jika dijadikan verba maka akan menjadi merencanakan atau direncanakan. Jika menggunakan adjektiva maka akan menjadi terencana, dan jika menggunakan adverbia maka akan menjadi dalam rencana atau dalam perencanaan. Kemudian terdapat nomina program, yang jika menggunakan verba akan menjadi memprogramkan atau diprogramkan. Jika menggunakan adjektiva akan menjadi terprogram, dan jika menggunakan adverbia maka akan menjadi dalam program. Kemudian ada nomina perkiraan, yang jika menggunakan verba akan menjadi memperkirakan atau diperkirakan. Nomina perkiraan tidak dapat menggunakan adjektiva, dan jika menggunakan frasa adverbia maka akan menjadi dalam perkiraan. Kemudian ada nomina terprediksi, yang jika menggunakan verba maka akan menjadi memprediksi atau diprediksi. Jika menggunakan adjektiva maka akan menjadi terprediksi, dan jika menggunakan adverbia maka akan menjadi dalam prediksi. Kemudian ada nomina harapan, yang jika menggunakan verba maka akan menjadi berharap, mengharapkan, atau diharapkan. Kata harapan tidak bisa menggunakan adjektiva, dan jika menggunakan adverbia maka akan menjadi dalam harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinara Mesa, saya dari kelompok 15 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menganalisis manfaat penyusunan proposal. Nah, proposal ini memiliki pengertian, yaitu suatu rancangan bahwa sebuah penelitian atau kegiatan akan dilaksanakan. Nah, proposal ini akan memandu arah yang akan dituju dari penelitian atau kegiatan tersebut. Nah, suatu penelitian atau kegiatan bisa saja dilakukan tanpa pembuatan proposal. Namun, kita tidak dapat mengukur tujuan dan arah yang akan dituju karena suatu proposal ini merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian ataupun kegiatan. Nah, dari proposal kita dapat diketahui apakah penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan itu dapat terukur dengan baik atau tidak, dan perencanaannya itu dirancang dengan baik atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hiyong Prabowo dari Prodi Teknik Elektro. NIM saya yaitu 23051000113. Saya dari kelompok 15, yaitu menganalisis pihak yang diberi proposal. Dalam penyusunan proposal, kita harus mempertimbangkan bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi juga pihak-pihak yang menerima dan terlibat dalam proposal tersebut. Untuk proposal penelitian, pihak-pihak tersebut meliputi dosen pembimbing, program studi, dan mungkin juga sponsor yang menjadi penyandang dana. Oleh karena itu, proposal harus disusun dengan standar akademik tinggi dan sesuai dengan ekspektasi pihak-pihak yang terlibat, agar dapat persetujuan dan dapat direalisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Farhan, NIM 2305100016. Jadi kesimpulannya, rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam menyusun rencana penelitian, perlu diantisipasi berbagai sumber yang mendukung ataupun menghambat terlaksananya penelitian.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.